Kembali lagi dengan saya, Widi Prastyo. Di video kali ini kita akan membahas tentang weblog. Weblog adalah satu bentuk aplikasi di dalam website yang kita bisa mengisikan secara mandiri tulisan ataupun artikel yang berisi foto-foto yang kita miliki. Sehingga nanti kita bisa memposting itu dan kemudian merangkai dalam sebuah cerita dan bisa dipublikasikan secara mudah dan mandiri. Pada kali ini kita akan membahas tentang pembuatan account dari blogger, kemudian kita melakukan posting yang kemudian nanti disisipkan foto di dalamnya, lalu mengubah tentang template agar lebih menarik, kemudian juga menyisipkan gadget yaitu fitur di mana kita bisa menambahkan sisipan dalam bentuk fitur terjemahan, kemudian mengisikan dengan file-file yang bisa di-download oleh orang lain. Oke, dan terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe pada channel saya. Dan jangan lupa untuk to be my friend di Instagram @systeminfo. Video kali ini untuk membuat blogger, kita bisa ketik di sini di alamatnya blogger.com, kemudian enter. Selanjutnya, pada publish your page ini kita bisa menggunakan create your blog kalau kita belum punya email, tapi kalau kita sudah punya email menggunakan akun Gmail, bisa menggunakan sign in. Saya menggunakan cara sign in. Nah, selanjutnya kita memilih salah satu akun yang kita miliki. Kalau kita tidak ada di sini, bisa gunakan akun yang lain. Kemudian kita gunakan email kita. Lalu berikutnya, nah di sini bisa dimasukkan kata sandinya atau passwordnya. Berikutnya, kita klik berikutnya. Ini tidak perlu saya simpan, don't save. Nah, pada tampilan berikutnya kita diminta untuk memberi nama pada blog kita. Ini semacam nama buku, nama majalah, nama tabloid, atau yang menunjukkan bahwa blog ini memiliki nama yang sudah diberikan. Saya beri nama Melayang Tinggi. Kemudian saya klik berikutnya. Nah, di sini ada tampilan supaya kita mengisi alamat web blog kita. Jadi seperti nanti di depan ini adalah alamatnya, kemudian di belakangnya ada blogspot.com atau yang biasa kita mengenal di sini adalah blogger.com. Nah, yang dimaksud dengan nama itu adalah blogger, kemudian com-nya itu adalah berupa domain. Nah, di sini domainnya karena punyanya Blogspot, maka kita menggunakan blogspot.com. Yang ini adalah free dan gratis. Alamatnya, contohnya saya menggunakan nama email yang saya pakai. Pastikan huruf kecil dan menggunakan metode atau cara yang disetujui. Nah, kalau ada tulisan alamat blog ini tersedia, berarti alamat ini belum ada yang menggunakan di seluruh dunia. Tapi kalau ada tulisan merah, maaf alamat ini sudah tersedia, atau tidak tersedia, berarti alamat tersebut sudah ada yang memiliki. Saran saya, gunakan nama Anda secara lengkap, itu akan biasanya tidak ada yang menggunakannya. Setelah tidak ada masalah di sini, kita klik berikutnya. Konfirmasi nama tampilan Anda. Nah, nama tampilan ini bisa digunakan nama masing-masing kita atau menggunakan nama bebas di sini. Saya gunakan nama email, kemudian saya klik selesai. Nah, setelah selesai, akan ditunjukkan notifikasi bahwa ini adalah perundang-undangan Eropa dan sebagainya. Ini kita bisa tanda silang aja, kita close. Untuk yang
notifikasinya ini. Ya, dari sini kita sudah bisa membuat atau sudah memiliki akun yang kita bisa mengisi informasi atau data-data di dalam akun blog kita. Setelah kita mendapatkan akun blog kita, maka bagaimana cara kita untuk melakukan posting baru atau mengisi dengan artikel baru? Untuk mengisi dengan artikel baru, pakai postingan baru, kita klik. Selanjutnya, dihadapkan pada halaman kosong, yang di sini kita bisa berikan artikel yang akan kita tulis. Satu contoh, saya berikan di sini artikel tentang Tirta Gangga. Ini adalah merupakan judul artikel yang sedang ditulis pada halaman ini. Kemudian, saya bisa gunakan di sini untuk memulai penulisan artikel, namun kita bisa menambahkan foto terlebih dahulu menggunakan foto yang kita miliki. Contohnya saya akan mengambil di sini, sisipkan gambar, kemudian saya menggunakan, bisa dari upload dari komputer, berarti kalau kita sudah punya di komputer, tapi kalau belum atau masih ada di alamat web kita atau yang lain, bisa menggunakan URL. Saya gunakan yang sudah ada di komputer saya. Kemudian saya memilih file. Kemudian saya akan menggunakan contohnya ini. Jika sudah, saya klik pilih. Nah, di sini kita diberikan bentuk ukuran. Jadi ukuran gambar, kita klik di sini ada sedang, besar, atau kecil. Kita bisa memilih di sini. Saya gunakan besar, kemudian saya ambil ini dari, katakanlah dari internet di baliinfo.com ini. Kemudian di sini saya berikan penjelasannya, yaitu teks artikelnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan foto-foto yang kita miliki untuk kemudian dibuat sebuah artikel sebagaimana layaknya yang ada di majalah atau tabloid, sehingga kita bisa mengatur atau memberikan satu tambahan kalimat atau narasi yang menarik pada foto-foto yang menjadi galeri kita atau menjadi koleksi kita. Untuk teks wisatanya, kita bisa sebelumnya tidak perlu dalam posisi online, kemudian kita mengetik, kita bisa membuatnya dulu di aplikasi Notepad. Karena kalau kita menggunakan Notepad, ini kan aplikasi yang teksnya tidak akan bertabrakan dengan XML yang dimiliki oleh konten yang ada di blog ini. Jadi sebaiknya tidak menggunakan aplikasi Microsoft Word, tapi menggunakan aplikasi yang ada di Notepad ini. Saya bisa copy di sini. Jadi sebelumnya sudah saya tulis dulu di sini, kemudian saya bisa tambahkan lagi foto yang ada untuk ditambahkan di dalamnya. Lalu pilih. Nah, di sini ada tampilannya. Kita tinggal memilih ukurannya. Kemudian, teks yang sudah kita buat sebelumnya menggunakan Notepad, kita tinggal tambahkan dengan cara di copy paste di dalamnya sini, kemudian paste di sini. Nah, untuk bentuknya kita bisa menggunakan
seperti tampilan yang ada di sini. Opsi lainnya, apakah menggunakan rata kanan atau rata kiri, sudah bisa ditentukan di sini. Selanjutnya, untuk menampilkan hasil dari ini, kita diklik dulu di sini publikasikan. Publikasikan postingan, maka tindakannya akan mempublikasikan postingan ini ke blog. Konfirmasi. Maka di sini akan ada yaitu propertinya dipublikasikan tanggal, kemudian sudah berapa dilihat. Nah, untuk melihat bagaimana hasil dari weblog kita, cukup menggunakan di bawah ini yaitu klik lihat blog. Maka akan ditampilkan di tab baru. Nah, ini dia. Baca selengkapnya, sudah ada muncul seperti ini. Nah, alamat yang bisa diakses dari seluruh dunia itu adalah yang ini. Jadi, latitude-arana-blogspot.com ini bisa diakses dimanapun, dan ini menjadi alamat domain yang global sifatnya. Sementara yang di sini adalah tempat untuk mengisi postingan atau mengatur dari blog yang kita miliki. Nah, setelah postingan ini tampil di sini, kita sebenarnya bisa melakukan editing di sini. Kalau kita pilih kembali ke draft, maka kita bisa menampilkannya kembali. Untuk bisa dibuka dengan cukup diklik sekali, maka tampilan yang tadi sudah bisa muncul. Selanjutnya, kalau ingin melakukan penghapusan, bisa dilakukan di sini hapus entry. Setelah kita melakukan posting, kita bisa menambahkan banyak postingan-postingan baru di sini, sehingga kita bisa membuat satu artikel berdasarkan dari foto-foto yang sudah dimiliki, dan di situ kita bisa membantu atau membuat cerita dari foto-foto tersebut. Jadi kalau ingin menambahkan, cukup klik postingan baru, maka akan diberikan postingan baru seperti halaman tadi. Selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin mengganti tema atau template atau bingkainya dari yang standar ini sesuai dengan yang lebih baik gitu. Maka kita harus bisa menggunakan di sini tema. Nah, ini ada pilihan-pilihan yang sudah disediakan oleh blogger. Atau kita bisa mengambil dari website lain, kemudian kita download dan kita akan ambil bagiannya. Contohnya di sini saya akan menggunakan website di My Blogger Theme. Ini adalah salah satu website penyedia template yang cukup banyak. Kemudian di sini ada topik-topiknya, kita tinggal memilih. Kemudian di sini ada topik juga, desain, by style. Contohnya saya memilih adalah yang jenis 3 kolom. Nah, di sini bisa kita masukkan order template, bisa kita klik sehingga bisa tampilan yang lain. Kita tinggal memilih salah satu. Contohnya saya menggunakan adalah Grid Max Orange, atau kita bisa menggunakan Hudson Minimal. Saya klik, kemudian di sini saya pilih download theme. Setelah ini kita pilih download. Ini kita abaikan aja. Nah, di sini akan ada pilihan save file, kita klik OK, disimpan di mana, contohnya di template, di mana saja, save. Lalu kita buka di sini Hudson-nya. Nah, di sini Hudson ini kita ekstrak. Ini akan saya hapus dulu. Hudson ini kita ekstrak, klik kanan, kemudian ekstrak here karena dalam bentuk zip. Nah, kemudian di sini muncul XML teks dokumen. Yang akan kita ambil nanti adalah yang Hudson XML. Kita kembali kepada blog kita. Kemudian kita masuk ke Blogger yang di sini untuk
tema, kita pilih tema, kemudian di sini sesuaikan ini kita klik, kita pilih pulihkan. Nah, upload sekarang. Di upload, tadi kita ambil di template, namanya adalah Hudson yang XML. Saya klik 2 kali. Nah, ini proses memulihkan tema. Tema telah dipulihkan, maka ini aslinya. Saya buka di sini, klik kanan pada lihat blog, kemudian saya pilih Open Link in New Tab. Maka hasilnya seperti ini. Sudah berbeda dengan yang ada di sini. Jadi tampilannya tinggal diklik Read More, maka dia akan tampil secara penuh di sini. Nah, kalau kita punya banyak postingan, maka di sini nanti akan banyak teksnya akan muncul semua, atau dalam bentuk thumbnail-nya sudah kelihatan nanti. Oke, selanjutnya kalau kita ingin menata di sini, maka kita bisa melakukan dari blogger ini lagi, kemudian ke tata letak. Nah, di sini adalah tata letak ini tampilannya seperti ini, tapi rancangannya seperti ini. Contohnya melayang tinggi header itu ini. Nah, di sini nih. Kemudian ini kita bisa edit, klik edit. Nah, judul blognya bisa diberikan deskripsi blog. Contohnya adalah blog ini adalah untuk memberikan dan berbagi informasi tentang dunia wisata, kemudian hobi, lalu karya dan pikiran-pikiran saya. Bisa ditambahkan gambar mungkin kalau bisa ingin menambahkan gambar, jadi upload gambar dari komputer nanti tinggal ditampilkan. Lalu penempatan gambar juga ini bisa disesuaikan. Sementara seperti ini, saya klik simpan. Nah, kalau kita lihat di sini, diklik di sini, cukup ditekan F5 untuk refresh. Ya, sehingga tulisannya di sini, blog ini adalah untuk memberikan seperti yang sudah saya ketik tadi. Jadi kita bisa menata di sini mana yang bisa diedit, mana kalau ingin menghapus, jadi tinggal melihat di sini mana yang tidak kita inginkan, kita bisa hapus di dalamnya. Contoh, saya ingin menghapus adalah unordered list. Saya taruh di sini, kemudian saya cari unordered list. Nah, di sini ada unordered list. Ini saya klik edit, lalu ini bisa saya hapus. Oke. Maka kalau saya cek di sini, saya tekan F5, maka sudah tidak ada unordered list. Itu adalah cara untuk mengganti tema atau mengganti background dan bingkai dari weblog. Lalu bagaimana kita akan menambahkan widget? Widget itu adalah fitur-fitur yang bisa ditambahkan di dalam dari weblog kita. Jadi kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita di sini untuk edit, dan ini bisa diubah-ubah sendiri sesuai dengan keinginan kita di sini. Nah, untuk menambahkan widget atau menambahkan gadget, kita bisa tambahkan di sini sesuai dengan peletakannya. Jadi kalau ingin diletakkan di bagian kanan, maka kita bisa gunakan bagian kanan bar di sini. Satu contoh, saya akan menambahkan yaitu di side bar right ini, yaitu tambahkan gadget. Nah, di sini ada tambahkan gadget. Kita bisa memilih contoh kalau saya ingin menambahkan tentang terjemahan agar bisa dibaca dengan berbagai bahasa. Saya klik terjemahkan di sini. Nah, kemudian bentuknya apakah horizontal atau vertikal? Kita pilih vertikal begini.
Lalu di sini saya tulis judulnya adalah bahasa. Lalu saya simpan. Maka kalau kita klik di sini dan kita F5 refresh, kita akan melihat bentuknya ada bahasa di sini. Nah, di sini tinggal dipilih. Contohnya ini adalah masih bahasa Indonesia. Kalau saya gunakan di sini adalah bahasa Arab, saya klik, maka tampilannya sudah berubah menjadi bahasa Arab. Kalau saya menggunakan bahasa Belanda, maka ini adalah bahasa Belanda. Lalu ini Indonesia. Nah, begitu. Kita bisa tambahkan beberapa gadget yang ada di sini sesuai dengan keinginan kita yang ada di tambahkan gadget tadi. Lalu, bagaimana kita menambahkan sekarang adalah file atau contohnya adalah musik atau file lain yang ingin kita tempelkan di dalam weblog kita. Syaratnya adalah kita harus mengupload file tersebut ke dalam drive kita. Baru kemudian nanti kita tempelkan di sini. Jadi contohnya adalah saya akan mengambil satu file. Saya buka dulu drive yang ada di sini. Lalu saya pilih salah satu dengan cara saya akan melakukan upload file yang kecil saja sebagai contoh. Tapi ini sebenarnya bebas, mau file dalam bentuk musik atau apapun bisa dilakukan semuanya. Saya akan gunakan contoh file yaitu adalah ini MIDI punyanya 11 Januari Gigi tapi yang jenis MIDI. Nah, kalau sudah diupload begini, maka dia akan muncul di sini. Nah, ini harus kita klik kanan, pastikan kalau sudah punya drive ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih dapatkan link. Kemudian ini kita pilih siapa saja yang memiliki link, lalu linknya ini kita salin link, kemudian kita klik selesai. Jadi pastikan kita sudah punya drive. Kalau belum punya, begitu kita punya email, kita tinggal login aja untuk mendapatkan drive tersebut. Nah, di sini saya tambahkan gadget, kemudian saya memilih adalah daftar link. Saya klik daftar link, kemudian judulnya adalah, ini adalah nama fiturnya. Jadi contohnya daftar download, saya tulis seperti itu. Kemudian ini saya biarkan, terus saya pilih nama situsnya, contohnya adalah 11 Januari punya Gigi MIDI. Lalu untuk URL-nya tadi, kan sudah saya copy alamatnya drive tadi, saya cukup paste di sini. Ini saya simpan dulu. Kemudian, nah ini sudah ada. Maka kalau sudah seperti ini, saya klik simpan. Diupdate. Kemudian saya lihat di sini, saya refresh F5. Nah, di sini ada daftar download. Kalau ada orang yang membuka ini di tempat atau di komputer lain, ketika dia mengklik 11 Januari ini, maka akan ada proses download pada, nah ini, tinggal diklik download. Jadi setelah di-download, baru bisa disimpan oleh orang tersebut di komputernya sendiri. Jadi itu persis kalau kita ingin menambahkan, kalau ingin ditambahkan lebih banyak lagi, ya tinggal kembali ke sini,
tidak perlu ke tambahkan gadget, tapi di daftar download yang sudah dibuat tadi, cukup diklik edit. Nah, kemudian kita tambahkan di sini, yaitu tambahkan item baru. Nah, tadi seperti tadi, mungkin lagu baru, namanya apa. Kemudian, untuk situsnya jangan lupa file musik yang tadi itu, yang ingin dimasukkan ke sini, di-upload dulu di sini. Kalau sudah ada, nanti dibuat sharingnya atau alamatnya, baru nanti dimasukkan di dalamnya sini. Lalu disimpan, maka hasilnya akan seperti ini. Begitu diulang-ulang. Kalau ada 10, berarti ya kita membuat berulang sebanyak 10 itu. Nah, di dalam fitur-fitur yang lain, selain postingan, tempat kita memposting tadi, kemudian kita bisa melihat juga statistik dari berapa banyak kita sudah bisa diambil, katakanlah berapa sudah ditonton dan sebagainya, sudah ada di sini. Kemudian kita juga bisa menggunakan setelan, yang dimana kita bisa mengatur dari setting. Contohnya adalah konten khusus dewasa, menampilkan peringatan ke pembaca blog, kemudian mewajibkan konfirmasi usia, contohnya akan menulis tentang hal-hal yang bersifat konten-konten pada khusus dewasa. Kemudian ada privacy, mempublikasikan, dan seterusnya, ini semua ada di sini. Nah, selanjutnya untuk kelanjutan dari posting ini bergantung pada seberapa kita bisa sering mengupload atau melakukan publikasi terhadap artikel yang dimiliki. Ini tentunya makin banyak akan menghasilkan atau menjadikan blog ini akan menjadi banyak dilihat oleh orang lain, dengan syarat tentunya adalah semakin banyak orang lihat, semakin orang mengakses, maka itu akan bisa mendapatkan satu apresiasi dari Google untuk bisa ditampilkan pada halaman-halaman awal dari proses, yaitu pencarian di mesin Google. Ini adalah untuk pembuatan blogger dan memposting serta mengatur dari template